Ngomong-ngomong, bisa ndak ku komentari opung kita ini untuk terakhir kalinya? Ya sebelum beliau berangkat ke Pembaringan, ke tempat tidur maksudnya. Diri IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Sebuah investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya, dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Ya jadi kalau bicara tentang IKN, itu nggak lepas dari yang namanya komentarnya Amin Rais. Kalau bicara tentang Amin Rais akhir-akhir ini nggak lepas dari yang namanya IKN. Jadi kalau bisa dikatakan ikon sebenarnya IKN itu adalah Amin Rais. Bukan Istana Garuda, tapi Amin Rais itu ikonnya sebetulnya. Ya, jadi kalau kawan ini kan selalunya doanya yang negatif, yang mangkrak lah, yang siluman lah, yang proyeknya dikorupsi lah, yang uangnya udah nggak ada lagi lah. Aduh, aku mau sampaikan dulu sama kau Mbak Amin, ya. Udah pernah belum lihat mobil terbang? Ada di IKN. Udah pernah belum lihat bis listrik? Ada di IKN. Udah pernah lihat belum monorel, kereta api? Udah? Ada juga di IKN, biar tahu kau. Itu dia. Yang gak ada di IKN adalah orang yang berjanji jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Itu yang gak ada. Jadi gimana ngomong-ngomong? Udah dapat tiket? Kayak mana kau mau dapat tiket? Yang kemarin aja pun juga belum kau penuhi janjimu. Tiket Jakarta Jogja pun belum kau beli. Aduh. Sekarang begini ya, aku mau tampilkan dulu video dari teman kita yang ada di sana ya, mengenai perkembangan IKN ya. Jadi jangan kalian dengarkan omong kosong dari yang namanya Rocky Gerung, dari yang namanya Deddy Sitorus, apalagi dari yang namanya Amin Rais. Jangan percaya satupun. Ya, kita akan melihat, tahu ndak? Ya, bagaimana Istana Garuda berdiri megah. Ya, 100% hasil karya anak bangsa, bukan hasil peninggalan kolonial Belanda. Itu yang pertama. Itu yang menjadi ikonnya, bukan Amin Rais ya. Bukan ya. Aku tadi ngomong asal-asalannya itu. Berikutnya ya, kemarin itu Amin Rais berbicara bahwasanya tidak ada yang investasi. Tidak ada yang investasi. Nol besar itu. Jokowi pembohong. Siapa yang berbohong, Jokowi atau kau yang sempat janji Jakarta Jogja jalan kaki sampai sengkle? Itu dia ya. Jadi kalau bicara tentang fasilitas, sudahlah, nggak usah ditanya-tanya lagi ya. Itu udah banyak gitu. Kalau dipikir-pikir dari 5 tahap ya, dari 5 tahap itu ada sekitar kurang lebih ada 50 perusahaan yang sudah berinvestasi ya. Termasuk itu aku yang terkesan itu dengan Hyundai. Hyundai itu adalah perusahaan Korea ya. Mereka ini ya berani berinvestasi dalam bidang jasa transportasi. Tahu kalian, ada beberapa bus listrik yang jujur saja kalau aku pun belum pernah secara langsung melihat, tapi di IKN sudah ada. Ini yang menjadi kebanggaan kita. Berarti IKN itu akan dibuat dan sedang dirancang untuk mencerminkan bagaimana canggihnya Indonesia di tahun 2045. Gitu loh ya. Jadi coba kalian lihat dulu. Kalian bilanglah itu IKN itu merusak merusak ekosistem. Kalian bilang IKN itu merusak lingkungan hidup. Kalian bilang bahwasanya IKN itu merusak hutan. Salah besar. Justru dengan membangun IKN, maka kita akan menjadi negara dengan ibu kota yang memperhatikan konsep-konsep
kesehatan. Karena apa? Kalian kira Jakarta itu sudah sehat? Udah nggak sehat lagi itu. Ya, kalian kira Jakarta itu masih bersih? Udah nggak bersih lagi itu. Kalau kita perhatikan banyak kali video-video ya yang menampilkan bagaimana permukaan air laut itu bisa kira-kira 50 bahkan 1 meter lebih tinggi dari permukaan darat. Ya, artinya apa? Artinya memang ini sudah emergensi. Jakarta sebagai ibu kota negara itu harus dipindah. Ya, maka pemilihan yang paling tepat adalah membangun IKN. Ya, sudah itu, nggak ada cerita lain-lain lagi. Karena apa? Ini adalah merupakan sebuah langkah penyelamatan. Ini adalah merupakan langkah emergensi. Harusnya mulai dari zaman Soeharto itu, Jakarta sebagai ibu kota negara itu sudah harus berpindah tempat. Gitu loh, karena melihat bagaimana banyaknya penduduk. Ya, dan juga biar tahu kalian, Jakarta itu kalau tidak salah, itu permukaan tanahnya makin lama makin turun. Sadarkah kamu kalau Jakarta sedang tenggelam? Beberapa tempat di Jakarta sudah turun sedalam 4 meter sejak tahun 1970 atau setara dengan tinggi 2 truk yang sedang bertumpukan. Penyebabnya, hal ini terjadi karena kita menggunakan air tanah secara berlebihan untuk minum, mandi, dan kebutuhan lainnya. Ketika air tanah terus diambil, permukaan tanah akan turun bersama dengan rumah dan gedung-gedung di atasnya. Banjir pun makin parah karena air tidak bisa mengalir langsung ke laut. Padahal hingga saat ini 60% penduduk Jakarta hidupnya masih bergantung dari air tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Gak cuma itu, Min, karena permukaan tanah semakin turun, akhirnya sekarang air laut jadi lebih tinggi dari daratan. Gimana tuh? Menurut kamu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal ini? Nah, jadi kalau aku bilang sama kalian, kalian nikmatilah dulu video yang kutampilkan ini ya. Karena bisa dikatakan ini adalah video dari teman kita yang langsung berada di IKN sana ya. Oke, yang dapat video ini, yang dapat share-sharean tentang video ini, yang rumah kalian dekat Rocky Gerung, dekat Refli Harun, dekat Deddy Sitorus, dekat sama Amin Rais, tolong ya bawa kalian HP kalian, kalian nampakkan, kalian munculkan di mukanya itu. Ya, di muka orang itu satu-satu munculkan videonya ini. Inilah IKN yang sesungguhnya, pembohong kalian semua. Bilang aja kayak gitu, nggak apa-apa itu. Ya, oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pecinta pembangunan Indonesia dan juga Sobat Nusantara. Pada hari ini Jumat tanggal 9 Agustus, teman-teman, kurang dari 8 hari lagi ya perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Kita akan mengupdate kondisi terkini dan aktivitas-aktivitas di sekitar kawasan Ibu Kota Nusantara, teman-teman. Dimana di akhir minggu ini menjelang perayaan 17 di Ibu Kota Nusantara sangat ramai sekali, teman-teman ya. Oke, pertama kita akan melihat di kawasan Plaza Seremoni. Nanti kita ke Jalan Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur ya. Nah, ini adalah Istana Negara dan juga Istana Garuda, teman-teman, yang tentunya sudah siap untuk menggelar upacara HUT RI ke-79. Sebagai informasi saja, teman-teman, dari tanggal 10 besok sampai tanggal 17 ya, nanti akan ada pembatasan pekerjaan ya. Jadi dari pihak penyelenggara panitia HUT RI ke-17 sudah mulai untuk persiapan pembersihan jalan mungkin ya, teman-teman, yang sudah dimulai dari awal bulan kemarin. Dan sebagai informasi saja, nantinya akan ada ini ya, pengawalan kirap untuk penghantaran bendera Sang Saka Merah Putih yang menurut info
pada tanggal 13-14 nanti akan sampai di ibu kota Nusantara. Kita akan saksikan ya nanti bagaimana bendera Sangsaka Merah Putih yang sudah dikirim duplikatnya tentunya dari Jakarta yang disimpan di Monumen Nasional yang dikirim ke ibu kota Nusantara. Besok kita juga akan melihat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa melihat ya untuk uji coba pertama kali kereta tanpa rel otonomus tentunya di kawasan ibu kota Nusantara. Dan tentunya untuk beberapa kendaraan pengangkut tamu-tamu sudah mulai dipersiapkan ya, seperti halte untuk bis listrik juga sudah siap. Dan bis listriknya teman-teman nanti kita akan melihat langsung sudah standby di ibu kota Nusantara. Pembersihan jalan sudah dimulai dari awal bulan kemarin teman-teman, seperti yang kita lihat di sini. Ini adalah mobil penyedot debu dan pembersih jalan teman-teman ya, yang setiap hari membersihkan jalan negara. Ini adalah jalan negara, jalan nasional teman-teman, yang menghubungkan Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan dan provinsi yang lain. Jalan ini merupakan akses jalan nasional masih utama ya, dari Balikpapan menuju ke ibu kota Nusantara. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke rest area ibu kota Nusantara, di mana di rest area ini nanti kita akan mengupdate beberapa mobil listrik dan juga bis listrik yang sudah standby. Dan di area sini ada helipad teman-teman yang sekarang sudah mulai ramai teman-teman. Ini sepertinya helikopter dari Polri ya, Kepolisian Republik Indonesia, yang singgah di sebelah dari rest area ibu kota Nusantara. Selanjutnya kita akan menuju ke area parkir rest area ini. Kita akan melihat bus-bus listrik ya yang sudah mulai diparkir. Jadi teman-teman, menurut info yang saya dapat, nantinya para tamu undangan akan di drop ya, mungkin di sini ya, dan selanjutnya akan dibawa oleh kendaraan-kendaraan listrik menuju ke Istana Negara atau ke kawasan inti pusat pemerintahan. Jadi nanti para tamu undangan akan dibawa oleh kendaraan-kendaraan listrik yang ramah lingkungan ke kawasan ibu kota Nusantara sesuai konsep dengan pembangunan ibu kota Nusantara, yaitu Smart Forest City, kota hijau yang berkelanjutan ya. Oke teman-teman, di depan kita ini adalah unit bus listrik zero emisi. Ini ya, ada beberapa tulisan di sini. Ada zero emission bus dan juga blue sky, di mana bis-bis ini didatangkan oleh Bluebird Group ya teman-teman. Jadi rencananya akan ada 5 bus listrik ya yang akan melayani para tamu undangan, maupun nantinya tentunya akan ada moda transportasi taksi listrik juga di ibu kota Nusantara dari Bluebird Group ini. Oke teman-teman, kita nanti akan melihat bagaimana interior dari bus listrik ini teman-teman. Nah, ini ada beberapa tipe ya busnya. Ada yang ini ada yang mereknya Hyundai, dan juga ada yang mereknya itu satu lagi ya. Untuk eksterior sisi luar dominan warna putih dan juga biru ya teman-teman. Nah ini untuk area kita akan melihat di yang ini ya, yang Hyundai, bus listrik Hyundai, keren ya. Ini Hyundai memang salah satu produsen mobil listrik di Indonesia teman-teman. Pabriknya juga sangat besar sekali di Cikarang ya. Oke, bis listrik ini sedang dicas teman-teman. Jadi ada semacam genset portable ya yang bisa ngecas di depan kita itu. Selain ada genset portable, di ibu kota Nusantara juga sudah banyak SPKLU ya
Nah, ini adalah interior bus listrik Hyundai. Nih, keren ya. Ini untuk driver, penumpang, ya hampir mirip dengan interior bis umum yang mungkin bis Transjakarta di Jakarta ya teman-teman. Kalau di Jakarta memang sudah lama ya ada moda transportasi umum bus listrik. Nah, kalau yang ini untuk mereknya tidak terlihat ya. Oke, ini interior dari bis yang satu lagi teman-teman. Nah, di belakang sendiri agak berundak tinggi seperti biasa ya. Nah, itu. Dan di area tengah-tengah ada pegangan untuk yang penumpang berdiri. Keren ya. Oke, teman-teman, kita doakan saja semoga perayaan HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara ini bisa berjalan dengan lancar, teman-teman. Semoga pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga berjalan dengan lancar, tidak ada kendala yang berarti. Kita doakan terus semoga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bekerja di pembangunan Ibu Kota Nusantara ini senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung pembangunan ini. Saya doakan juga teman-teman senantiasa sehat walafiat ya, dan dilancarkan rezekinya. Selamat berakhir pekan teman-teman. Selamat berkumpul dengan keluarga dan orang tersayang dari Ibu Kota Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia maju. Gimana Mbak Amin Rais, Rocky Gerung, Deddy Sitorus? Masih mau kalian muncul kalian itu panjang mengingkari bahwasanya IKN sedang menuju kepada satu kemajuan yang luar biasa? Nggak bisa lagi muncul kalian itu ngomong kan? Oke lah dulu ya, terserah kalian mau komentar apa. Kalau mau komentar kalian, komentar yang bagus-bagus tentang IKN. Jangan hoax yang kalian sampaikan sama masyarakat. Jangan hoax yang kalian sampaikan ke publik. Jangan semangat pesimis yang kalian tularkan kepada bangsa ini. Oke? Stay optimistic. Stay optimistic. NKRI harga mati. Stay optimistic. Salam perbelak. Stay optimistic. Salam perbelak. Stay optimistic. Salam perbelak. Salam NKRI harga mati.